Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kali ini bimbingan kerohanian akan memberikan sebuah tema, yaitu sibukkanlah hatimu berbicara dengan Allah dalam 4 waktu. Bahwasanya Allah pasti memberikan terhadap kita semuanya, baik itu terhadap ahli hijab ataupun ahli suhud, dalam waktu atau 4 waktu tersebut. Dan 4 waktu itu hatimu akan dihadapkan atau dihadapkan dengan kondisi apapun. Apakah hatimu ini bisa mengarah terhadap Allah atau tidak? Apakah sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Dalam surat Al-Baqarah ayat 115 kalau tidak salah. Di situ ada perintah yang tersembunyi, bahwasanya dimanapun engkau berada, disitulah ada wajah Allah. Hal ini apakah wajahmu selalu mengarah kepada Allah atau mengarah kepada selain Allah? Itu pertanyaannya, dan jawabannya itu ada di dalam hati kita masing-masing. Karena yang namanya manusia ini kebanyakan itu hatinya tidak bisa menghadap Allah. Sebab apa? Sebab manusia ini kebanyakan mereka berjalannya di atas jalannya hawa nafsu. Yang mana berjalannya di atas hawa nafsu itu ya berupa kesenangan-kesenangan tentang duniawiyah ini. Itulah yang dikatakan berjalannya di atas hawa nafsu. Masih mengimani bahwa makhluk itu yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Itulah saudara-saudaraku yang mungkin akan bisa dipahami. Lalu apa 4 waktu tersebut? Secara syariat 4 waktu itu yaitu yang pertama adalah waktu taat, yang kedua adalah waktu maksiat, yang ketiga pada waktu bala, dan yang keempat pada waktu nikmat. Mari kita urai dari satu persatu, dan semoga dalam uraian saya ini bisa dipahami, agar dalam uraian saya ini bisa dimengerti. Yang pertama, pada waktu taat, bahwasanya sudah menjadikan rekomendasi perkara-perkara yang baik menurut pandangan syariat atau menurut pandangan jasmaniah ini, atau menurut pandangan manusia, sudah disebut taat. Perkara-perkara baik itu sudah disebut taat. Seperti contoh hal sholat, hal puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Kalau
Kalau dipandang di mata manusia yang sekiranya itu baik, itu sudah disebut taat. Nah, seperti halnya kita melakukan bimbingan-bimbingan kerohanian seperti ini, hati kita condong terhadap Allah atau tidak, itu juga bisa dilihat. Kalau kebanyakan manusia melihat secara jasmania, ya sudah disebut taat. Apakah hatimu itu seperti itu? Apakah hati kita ini sudah betul-betul dikatakan taat atau belum? Apakah waktu taat secara syariat dan apakah waktu taat juga secara hakikat? Nah, itu yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Karena hati dikatakan taat manakala hati sudah tidak melihat keberadaannya selain Allah. Taat itu sesungguhnya hati yang sudah condong terhadap hidup, hati yang sudah condong terhadap Allah dalam segala sesuatu apapun. Baik melakukan baik, yang dikatakan syariat itu taat, ya lebih-lebih di dalam hati selalu condong kepada hidup, yaitu condong kepada Allah. Sejatinya seperti itu. Bahwasanya saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, hati ini dikatakan taat manakala hati ini sudah dimusyahadah Allah, yaitu entah itu dimusyahadah di makom fana, entah itu dimusyahadah kamil ataupun bako. Yang terpenting kita ini hati sudah berusaha condong terhadap Allah, sudah tidak melihat makhluknya. Karena sesungguhnya musyahadah ke alam musyahadah itu yang memperjalankan Allah sendiri. Makhluk ini tidak bisa mereka-reka tanpa adanya hidayah dari Allah sendiri. Untuk bisa hati taat itu, atau untuk bisa hati ini takwa, ya harus ada ilmunya, harus ada guru akhirat yang membimbingnya. Dari kita mulai tahu, terus kita memiliki ilmu, lalu mempraktekkan serta mengamalkan, lalu yang selanjutnya diistiqomahkan. Itu baru dikatakan hati yang sudah bisa taat. Hati harus menjadikan bahwa hanya Allah yang maha segala-galanya. Hati ini harus bisa menafikan isinya la ilaha illallah, la ilaha. Di hatimu sudah menafikan, harus bisa membuang la ilaha. Apa la ilaha itu? La ilaha adalah tiada Tuhan. Di dalam hatimu ini harus tidak ada Tuhan. Baru menetapkan ilallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Hatimu harus bisa menafikan itu, membuang
membuang perkara-perkara selain Allah, termasuk duniawi yang ini. Hatimu harus bisa di situ. Harus sampai ke tauhid la ilaha illa ana. Jangan hanya duduk di syariat saja. La ilaha illa anta wa ana. Anda baru bisa masuk ke dalam musyahadah Allah. Bagaimana kita bisa sholat khusyuk? Khususnya untuk buat orang-orang yang muslim. Bagaimana kita bisa khusyuk sedangkan kita mengabaikan tentang bimbingan kerohanian seperti ini, mengabaikan tentang ajaran tauhid, mengabaikan ajaran hakikat dan marifat, kadang-kadang disampaikan seperti ini tidak percaya. Gimana kita bisa sholat khusyuk? Seharusnya saudara-saudara semuanya yang belum bisa sholat khusyuk, marilah kita berevaluasi diri, membenahi diri kita ini, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Jadi harus ada keseimbangan. Jasmani hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi yang rohani untuk di akhirat. Lebih baik ya jasmani ya rohani. Marilah kita evaluasi apakah rohani kita ini sudah betul-betul taat. Taat itu bukan jasad ini melakukan gerakan sholat Allahu Akbar, dipungkasi dengan salam, itu tidak. Itu lakunya jasad. Tapi rohani ini kadang-kadang kita ini masih menyembah selain Allah. Kenapa saya bilang menyembah selain Allah? Pada waktu sembahyang, pada waktu sholat kita masih mengingat pasar, masih mengingat kucing, masih mengingat pangkat dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud syirik sebetulnya. Kenapa hatimu tidak risau? Padahal syirik itu adalah menyekutukan Allah, dan menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar yang tidak diampuni. Tetapi kenapa kebanyakan saudara semuanya tidak menyadari hal itu adalah syirik? Kenapa tidak menyadari? Ya karena tidak adanya guru akhirat yang membimbing. Tetapi setelah adanya guru akhirat, mereka kebanyakan juga mengabaikannya. Tetapi kita kembalikan lagi kepada hidayah. Yang kedua yaitu waktu maksiat. Ya betul, waktu maksiat. Yang pertama adalah 4 waktu tadi kan, waktu taat, kedua maksiat, ketiga bala, keempat nikmat. Sekarang kita bahas waktu maksiat. Nah, ini sangat rentan adanya, dan pasti kadang-kadang jika kita hanya menggunakan akal pasti melakukan yang namanya debat atau mengajak perdebatan. Dari sisi syariat dikatakan bahwasanya jika maksiat itu datangnya dari iblis, tetapi manakala taat itu datangnya dari Allah, berarti hal ini ada dua Tuhan. Kalau masih mengatakan seperti itu, maksiat datangnya dari iblis, taat datangnya dari Allah, berarti ada dua Tuhan yang menguasai. Tidak boleh hati seperti ini, tidak boleh, karena itu masih syirik kofi. Kalau di dalam syariat kita sudah tahu semuanya bahwasanya hal-hal yang dilarang menurut jasad atau jasmaniah ini harus ditinggalkan. Padahal sudah dilarang, ternyata masih ada
yang suka menggibah, suka ngerasani, itu termasuk contoh daripada maksiat yang memang dilarang oleh syariat tetapi masih dikerjakan. Ada yang menggibah, itu contohnya. Hal seperti itu, apakah hati kita atau bisa dikatakan maksiat atau taat? Kalau secara syariat, menggibah itu ya dosa atau maksiat. Nah, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jika hati kita bisa masuk ke dalam musyahadah Allah, jika hatimu ini hanya bisa melihat Allahnya saja, kita mendengar orang yang menggibah tadi, suara teman yang menggibah tadi, terus hatimu itu bisa masuk di musyahadah Allah, itu disebut taat secara hakikatnya. Tapi secara syariat ya maksiat. Karena sesungguhnya orang yang menggibah itu tanpanya adanya hidup di dalam dirinya, tanpanya adanya Allah yang menguasai dan meliputi terhadap dirinya yang menggibah itu, ya tidak mungkin bisa mengucap menggibah orang itu. Nah, ahli suhud memandang Allahnya di situ. Kalau ahli hijab memandang makhluknya. Itu perbedaannya antara ahli hijab dan ahli suhud. Ahli hijab melihat makhluknya, ahli suhud melihat Allahnya. Tetapi hal ini tidak perlu diperdebatkan. Ya. Karena ajaran hakikat dan marifat itu tidak menggunakan akal. Makanya tidak perlu diperdebatkan. Ajaran hakikat dan marifat itu letaknya di hati karena hanya condong terhadap Allah. Walaupun jasmani ini bentuknya seperti apa terserah. Yang penting rohani kita selalu bertakwa, selalu bercinta, selalu bermunajat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud waktu maksiat. Tatkala maksiat juga bisa dikatakan taat secara hakikat, dan maksiat juga dikatakan berdosa kalau kita memandangnya secara syariat. Yang keempat adalah waktu bala ataupun musibah. Kita selalu kena musibah, seperti halnya anak sakit, tidak punya uang, hidup miskin, bisnis hancur, dan lain-lain sebagainya. Pasti itu musibah. Pertanyaannya, apakah hati kita itu saat seperti itu, posisi kita di mana hati kita? Apakah bisa dan masih bisa menghadap Allah atau tidak? Nah, itu permasalahannya. Sebetulnya sama saja dengan hal tadi yang di atas yang saya urai tentang taat. Bahwasanya waktu bala, manakala kita melihatnya terhadap musibahnya, maka yang terjadi apa? Ya pasti hati kita ini sakit merasakan. Itu pasti kalau melihat makhluknya musibah itu. Jika kita masih memandangnya makhluk yang bisa berbuat atau musibah itu, ya pasti hati kita merasakan sakit. Itu pasti siapapun itu. Itu kalau dilihat makhluknya, ya sakit hati. Tapi jika hatimu ini sudah di musyahadah Allah dan sudah melihat Allahnya,
maka pada saat itu juga hatimu akan menjadi damai. Hatimu akan menjadi tenang. Walaupun secara hakikat, secara syariat jasmani ini tertimpa masalah atau musibah, hatimu akan menjadi damai tatkala sudah dimusyahadah atau sudah melihat hanya Allah lah yang berperan di situ. Contoh, panjenengan semuanya itu dilempar batu atau kerikil, entah itu yang lempar itu cewek atau mungkin yang lempar cowok. Nah, pada waktu dilempar batu, des, ternyata kena badan kita. Ya pasti yang dirasakan sakit. Nah, kalau kita melihat batunya itu, ya pasti kita ngomel dan mengeluh, ini siapa yang menghantam, kurang ajar sekali ini. Apa perlu dibantai apa orang ini? Kalau kita melihat batunya itu ya pasti sakit. Tetapi kalau kita pas waktu menoleh, ternyata yang dilihat itu, yang melempar batu kecil itu cewek bidadari yang sangat cantik, atau Arjuna yang sangat ganteng, ya tidak mungkin kita mengeluh. Kalau perlu kita disuruh lempar lagi. Nah, sama dengan hal itu. Kalau tatkala kita ditimpa musibah, kalau melihat makhluknya yang mentimpa musibah itu, maka kita sakit hati. Tetapi kalau kita bisa melihat makhluk, bisa melihat Allahnya, bisa masuk di alam musyahadah, maka kita tidak pernah yang namanya sakit hati. Hati kita damai. Seperti halnya kita tadi dilempar batu kecil, ternyata yang melempar batu kecil itu adalah bidadari. Jadi kita tidak bisa marah. Nah, di situ hati kita pada waktu di waktu balak, apakah kita sudah bisa condong di dalam alam musyahadah atau tidak, yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Yang keempat, yang terakhir adalah waktu nikmat. Waktu nikmat ini pada saat kita semuanya manusia juga dihadapkan dengan nikmat. Nah, intinya cocok dengan nafsu basariah ini yang sekiranya membuat enak-enak itu dikatakan nikmat. Padahal di situ nikmat itu adalah suatu cobaan yang sangat luar biasa. Yang terkadang yang banyak manusia itu banyak melupakan Tuhan atau melupakan Allah. Contoh kecil saja. Tatkala kita banyak uang, pasti kita mengimani uang ini yang bisa segala-galanya. Tuhannya tidak dilupakan. Pada waktu naik pangkat, pada waktu bisnis lancar, ini gara-gara saya ini bisnis jadi lancar. Ini pangkat ini bisa naik gara-gara kerja keras saya ini. Bisa naik pangkat saya. Nah, itulah nikmat-nikmat yang membuat bencana kita. Tatkala nikmat kita itu, hati kita bisa melihat makhluknya yang bisa memberikan nikmat itu. Nah, itulah yang iman rusak. Tetapi nikmat itu menjadi berkah tatkala hatimu sudah bisa condong terhadap Allah yang memberikan nikmat itu, baru dikatakan berkah. Oh, saya dapat uang. Pertama kali yang diingat bukan uangnya, tapi Allahnya. Allah lah yang mendatangkan seperti ini. Nah, itulah yang dikatakan hati yang sudah mulai bersih-bersih. Itulah saudara-saudaraku tentang hal 4 tadi, 4 waktu, yaitu sibukkanlah hatimu atau berbicara dengan Allah di dalam 4 waktu. Waktu taat, waktu maksiat, waktu balak, ataupun nikmat. Semuanya itu tetap jadi satu. Condongkanlah hatimu terhadap hidup. Jangan mengimani bahwa makhluk itu yang bisa memberikan manfaat.
Tapi semuanya hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu saudara-saudaraku, jika panjenengan semuanya mau di alam musyahadatnya Allah, ya pelajari dzikir sirul asrar itu seperti apa. Tauhid la ilaha illallah, la ilaha huwa, la ilaha anta wa ana itu seperti apa. Bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Nah, setelah tahu ilmunya, ya jangan hanya sekedar tahu, tapi harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan itu sama saja percuma atau sia-sia saja. Untuk itu saudara-saudaraku, pada materi hari ini tentang sibukkanlah hatimu berbicara dengan Allah dengan 4 waktu, saya tarik kesimpulan bahwasanya semua yang dihadapkan kita, semua yang dihadapkan kondisi apapun, condongkanlah hatimu melihat Allahnya, jangan melihat makhluknya. Untuk bisa di alam musyahadah Allah, bersihkan hatimu perkara-perkara selain Allah. Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga bisa memahami, syukur-syukur diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.